itu ada, nih alam semesta, cukup. Ya. Dalilnya ada alam semesta. Walam ta'rif jihatat dilalati. Ya. Sedangkan kamu tidak mengetahui akan arah daripada dalil tersebut. Hal hiya hudusuhu, apakah dalil tersebut hadis? Ya. Secara hadisnya dia hadis atau bukan gitu maksudnya. Au imkanuhu, dia itu jaiz atau bukan. Biarkan nanti digambarkan secara tafsir orang-orang yang spesial, yang memang sudah paknya bang dalam ilmu tauhid. Kita cukup mengenal secara zahir aja dari apa yang kita lihat gitu ya. Wa amma idza arabta jihatat dilalati, namun apabila kita mengetahui akan jihad daripada dalil tersebut, wa qaddarta ala raddi subhah, dan kita mampu untuk menjawab segala sesuatu yang sifatnya masih subhat, masih abu-abu, ya, fahuwa dalilu at-tafsili, maka dia disebut dalil tafsil. Pakai dalil ayatnya mana, hadisnya mana, terus kenapa disebut demikian, maka itu sudah disebutkan sebagai dalil tafsili. Ya, karena butuh kemampuan khusus. Contohnya apa? Ini contohnya nih. Fa idza qila laka mad dalilu ala wujudihi ta'ala, apa dalil atau bukti atas wujudnya Allah Ta'ala? Fakulta, maka kau katakan, kau jawab bahwasannya al-alam, adanya alam semesta. Namun tidak cukup hanya sebatas itu. Wa qaddatta ala taswiri hadzal dalil, dan kita mampu untuk menggambarkan dan menjadikannya lebih universal, lebih komprehensif. Ya. Wa Arab mana nih? Wa qaddatta ala radis mana nih? Wa arabta ala mana ini? Wa arabta jihatat dilalati bihi, dan engkau mengetahui ya akan arah pendalilan tadi. Wa qaddarta ala faqi subhihi, dan engkau mampu untuk mengupas dan membongkar kesubhatan atau ketidakjelasan dari apa yang dipertanyakan oleh orang lain. Biasanya musuh-musuh agama kita ya, para orientalis, orientalis lah ya gitu ya. Orang-orang yang memang mau menyerang tentang keyakinan kita sebagai umat Islam, maka mereka akan menyudutkan sesempit-sempitnya. Terus tapi mohon maaf lahir batin, semakin disudutkan, semakin muncul dari dalil yang pasti. Gitu ya. Ketika di kickback, mati betulan. Makanya kalau kita gini, toleransi begini. Jangan pernah memaksakan agama lain untuk bisa mengenal agama kita. Cukup kita mengedepankan toleransi kepada mereka. Kenapa? Biarkan mereka mengenal akan keyakinan mereka secara pasti. Ya. Biarkan secara dalam mereka mengenal agamanya sendiri. Karena kenapa? Semakin dalam dia mengenal keyakinannya, semakin dalam dia mengenal agamanya, maka dia akan menemukan titik terang dari apa yang dia yakini. Gitu ya. Pasti ujung-ujungnya adalah al-Islam. Ya. Gitu ya. Baik itu keyakinan di luar sana yang mengakui bahwasanya ada Tuhan selain Allah, itu silakan. Kalian pelajari apa yang kalian yakin, tapi secara menyeluruh. Jangan kulitnya doang. Karena kalau mereka mampu menguliti keyakinan mereka secara menyeluruh, maka mereka akan mendapatkan satu keyakinan yang pasti. Bahwasanya Allahu Ahad. Ya, ujung-ujungnya adalah satu. Tidak beradad, tidak berbilang Tuhan itu. Makanya cukup itu. Jangan pernah kita ngeblame atau mengolok-olok keyakinan daripada di luar Islam. Biarkan mereka meyakini dan mempelajari secara penuh apa yang menjadi keyakinan mereka, dan kita pun menyibukkan diri kita untuk menggali keyakinan kita ya sebagai seorang muslim. Semakin kita meyakini apa yang kita yakini, maka semakin mantap keyakinan kita. Gitu ya. Benar nggak? Makanya kebanyakan orang-orang yang mu'allaf,
yang masuk ke dalam keyakinan Islam, mereka hasil daripada research, hasil daripada pengolahan data secara otentik. Pada ujung-ujungnya mereka menemukan Islam. Kenapa? Mereka cari dari keyakinan mereka, tidak mereka temukan. Tiba-tiba ada di mana? Di Islam. Gitu ya. Contoh simpelnya apa? Secara nalar otak tidak mungkin ada air tawar di mana? Di bawah lautan yang sekian miliar berapa barang ya, lubang ya? Dan dia berada di bawah dari kadar laut yang asin. Secara nalar otak tidak mungkin terjadi. Kenapa? Air tawar ada di bawah, dihimpit oleh sekian miliar barel air laut yang asin. Udah pasti yang di bawah itu akan terkontaminasi asinnya. Tapi tidak ini. Ada air tawar di dalam lautan. Bingung. Para oceanografer, para oceanografi bingung mencari dalil di mana ini. Dicari di dalam keyakinan mereka tidak ada. Ujung-ujungnya dapat di mana? Di dalam Quran ada ternyata. Ya. Berarti ini Quran bukan ciptaan siapa? Nabi Muhammad. Ini adalah kalam Tuhan yang asli. Karena otak manusia tidak akan sampai tembus untuk meriset hal tersebut. Dan secara akal buntu. Nggak mungkin terjadi. Ini air sama air. Bukan air sama mie. Kalau air sama minyak udah pasti nggak akan bertemu. Ya bang ya. Karena beda unsur. Sama seperti misalkan dua air yang yang terpisah. Udah sama-sama